Ternyata bapak security itu kepalanya tembus di pintu lift. Tanpa aba-aba aku lari sekencang-kencangnya. Tapi aku minta pulang malam itu juga. Aku gak mau berada di rumah sakit itu berlama-lama. Orang-orang sekitar sana udah hafal betul tentang rumah sakit itu. Anehnya, saat itu wajah teman saya terlihat pucat dan dia hanya diam, tidak berbicara sama sekali. Beliau berkata sambil menangis, "Nak, Bambang udah gak ada. Dia seminggu lalu meninggal karena overdosis di sebuah diskotik." Kalau Bambang udah meninggal seminggu yang lalu siapa yang mengantar saya selama seminggu kemarin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 667. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon ya. Sehat selalu dan diberikan keselamatan. Amin. Pokoknya amin. Oke. Kita mau mengingatkan kembali buat teman Kliwon yang ingin berbagi cerita ke PMK, silakan langsung kontak nomor di bawah ini. Let's go. Oke, cerita pertama di episode 667 adalah sebuah cerita dari seorang teman Kliwon yang bernama Ana. Assalamualaikum Bang Bimo, Bang Danu. Panggil aja namaku Ana. Umurku 35 tahun. Cerita ini aku alami saat umurku kurang lebih 10 tahun waktu itu. Saat itu aku sedang menengok almarhum nenek yang sedang sakit di sebuah rumah sakit umum di daerah Jakarta Utara. Saat itu aku bosan karena nemenin almarhum mamaku yang sedang dapat tugas jaga nenekku di RS itu. Sebagai anak kecil yang hidup di tahun 90-an, pasti gak asing dengan telepon umum koin ataupun kartu. Karena aku masih anak kecil, pasti aku gak punya kartu. Cuma karena kegabutan aku saat itu, aku pencetlah nomor-nomor darurat yang ada di setiap telepon umum, karena gratis. Saat itu aku pencet nomor darurat pemadam kebakaran. Buset, normal banget. Dengan santai dan jahilnya, aku saat itu main-main telepon umum dan nyambung. Nada sambung aku dengar, dan setelah itu aku mendengar di ujung telepon ada yang mengangkat telepon itu. Saat aku berkata, "Halo," orang di sana bilang, "Halo." Terus lanjut tuh, aku bilang, "Ini dengan siapa?" Saat itu orang tersebut menyebutkan nama, cuma karena sudah lama aku lupa dia jawab apa. Lalu dia bilang, "Aku di kamar mayat. Sekarang aku sedang di samping kamu." Dengan nada sambil sedikit meledek, seperti menakut-nakuti. Lalu aku bilang dengan polosnya, "Ah, bohong, paling cuma nakut-nakutin." Lalu orang itu nyaut lagi, "Aku tahu kamu di lantai berapa dan pakai baju apa." Dengan nada menantang aku bilang, "Pakai baju apa coba?" Lalu dia nyebutin, dan itu benar semua. Aku saat itu pakai celana jeans biru dan atasan berwarna kuning. Sontak aku pun kaget, lalu dia bilang, "Kan aku sudah bilang aku di samping kamu." Kemudian orang itu tertawa dengan suara laki-laki. Dia terbahak-bahak. Yang awalnya aku dengar di telepon, kemudian menjadi seisi ruangan itu penuh dengan suara ketawa tersebut. Aku langsung kabur menuju ruang rawat nenekku. Sejak saat itu aku tidak mau berada dekat telepon umum itu lagi. Dan gak sampai di situ. 2 hari kemudian aku datang lagi ke res tersebut. Seperti biasa aku ikut mamaku jagain nenek. Tadinya aku udah gak mau ikut, tapi karena aku akan sendirian di rumah, aku memilih ikut mama. Karena di rumahku gak ada orang. Almarhum ayahku saat itu sedang berlayar, sedangkan kakak yang umurnya beda 10 tahun dari aku udah kerja di luar kota. Tinggallah aku dan mama di rumah. Jadi daripada aku sendirian, mendingan aku ikut mama ke rumah sakit lagi. Singkatnya aku sampai ke rumah sakit. Dari siang sampai sore biasa-biasa aja. Gak ada kejadian menyeramkan seperti yang aku alami kemarin.
Sampai akhirnya menjelang maghrib, saat itu omku menyuruhku untuk membeli nasi ke bawah. Kemudian omku berkata, "Berani ke bawah sendirian?" Dengan sompralnya aku bilang, "Beranilah, cuma ke bawah doang." Kemudian aku berjalan menuju lift dan berdiri di depan lift menunggu pintu itu terbuka. Sambil aku tengok tuh kanan kiri. Tidak ada orang yang berlalu lalang. Bahkan suster pun tidak terlihat. Aku pikir karena sudah menjelang maghrib, jadi gak ada orang di luar ruangan. Akhirnya pintu lift itu terbuka. Aku naik seorang diri di bilik lift itu. Aku pencet lantai dasar karena saat itu aku berada di lantai 6. Dan kebetulan lantai di rumah sakit itu ada 8 lantai. Setelah pintu lift itu tertutup, aku diam. Aku gak ngelakuin apa-apa sambil nunggu lift sampai bawah. Tapi ternyata lift itu naik ke lantai 8. Dengan pikiran polos khas anak-anak, aku pikir akan ada yang ikut turun tuh dari lantai 8. Dalam hati aku mikir, alhamdulillah ada teman turun, jadi gak sendirian. Pintu lift pun terbuka. Kalian tahu apa yang saya lihat di luar sana? Hanya kegelapan dan sangat-sangat sunyi. Saat itu aku mulai takut. Bulu tengkukku mulai merinding. Sampai aku pencet tombol agar pintu tertutup. Itu pintu gak tertutup juga. Sampai akhirnya pintu itu ketutup. Lift pun turun. Dan saat lift turun sampai di lantai 6, tiba-tiba lift itu naik lagi ke lantai 8. Pintu pun kebuka lagi. Tapi kali ini aku mendengar ada suara hak sepatu berbunyi dan memecah keheningan. Tak tok tak tok tak tok ya. Aku hanya bisa diam menutup mata sambil tanganku mencet tombol untuk nutup pintu. Tapi tetap pintu itu gak mau nutup. Lama sekali sampai aku menangis karena ketakutan. Saat suara bunyi sepatu itu hampir mendekati pintu lift, alhamdulillah pintunya ketutup dan lift langsung turun ke lantai dasar. Sampai di lantai dasar pun aku duduk cukup lama untuk nenangin diri. Sambil mikir, gimana nanti aku naik lagi ke lantai 6 nih. Singkat cerita, aku sudah membeli nasi pesanan omku. Aku berdiri cukup lama di depan pintu lift, berharap ada orang yang mau naik ke atas juga. Gak lama, aku dihampiri seorang security RS tersebut dan menanyakan, "Mau kemana, Dek?" "Mau ke atas lantai 6, Pak. Mau diantar?" "Oh, mau gitu." Pintu lift pun kebuka dan kami naik ke atas. Sampailah aku ke lantai 6. Gak lupa aku bilang terima kasih ke bapak security itu dan lanjut berjalan menuju kamar rawat nenek. Baru beberapa langkah aku berjalan, tiba-tiba sosok bapak security itu muncul lagi sambil dia bilang, "Makanya lain kali jangan iseng ya." Saat aku nengok ke belakang, ternyata bapak security itu kepalanya tembus di pintu lift. Tanpa aba-aba aku lari sekencang-kencangnya. Sampai di dalam kamar, di kamar nenek maksudnya, aku ngos-ngosan. Kemudian mama dan omku nanya, "Kenapa?" Tanpa bisa jawab, omku bilang lagi, "Makanya om tanya tadi kamu berani apa enggak?" Kamu bilang berani. Sejak saat itu aku berjanji gak mau iseng lagi. Dan pada akhirnya ada beberapa informasi yang aku tahu. Pertama, rumah sakit itu adalah bekas makam Belanda. Kedua, lantai 8 itu kosong. Dan ketiga, ada seorang suster yang meninggal saat perjalanan menuju RS. Dan konon ceritanya, jika ada pasien yang tidak ditunggui pihak keluarga, saat jam 4 subuh, suster itu akan datang dan bantu pasien tersebut, seperti mengelap bagian tubuh pasien dengan waslap. Dan suara hak yang aku dengar saat itu kemungkinan milik suster tersebut. Dan yang terakhir, tempat paling angker selain kamar mayat di rumah sakit tersebut adalah lift. Sekarang orang-orang kalau mau naik atau turun biasanya tunggu-tungguan, cari barengan dalam lift. Kalau sendirian mereka lebih milih naik tangga darurat. Wah, unik juga ya. Dan yang paling epik lagi, tahun 2019 aku akhirnya balik ke rumah sakit itu setelah sekian lama. Itu pun untuk melahirkan anakku yang keempat. Padahal rencana awal tidak akan melahirkan di rumah sakit itu.
Setelah melahirkan jam 1 dini hari, biasanya ibu dan anak akan menginap 1 malam di rumah sakit. Tapi aku minta pulang malam itu juga. Aku gak mau berada di rumah sakit itu berlama-lama. Orang-orang sekitar sana udah hafal betul tentang rumah sakit itu. Banyak ceritanya. Dari mulai keranda mayat terbang, tong sampah yang terbang sendiri, dan masih banyak lagi. Makasih ya bang sudah dibacakan, maaf kalau kepanjangan. Oh ya, ini aku ceritain RSUD gedung lama ya, bukan yang baru. Terima kasih. RSUD mana nih? Gak tahu ya. Jakarta Utara. Wah, apakah yang fenomenal itu kah? Apa yang dicerita? Oh, yang mana? Yang ini ceritanya supir ambulans. Iya. RSUD Jakarta Utara kan? Tapi RSUD itu memang banyak sekali. Cuman kalau RSUD kamar mayatnya memang serem banget, Pak. Nggak tahu lagi gue. Ada gitu. Iya, apa rumah sakit yang sama si itu ya? Yang aduh, masih apa sih? Maaf lupa saya. Setannya juga sama. Iya, yang gangguinnya tuh di lift juga kan? Iya, gangguannya di lift juga. Sama bener. Yang dia bilang ininya pindah. Apa? Iya, berangkar pindah. Benar. Tiba-tiba ada di dalam tangga darurat itu ya? Di situ ya, kalau nggak salah. Ini umurnya berapa saat disuruh beli makan gini? 10 tahun. Anak sekecil itu disuruh beli makan tuh. SD kelas 4, 10 tahun lah. Emang lagi ininya ya. Lagi gitu. Eksplornya. Iya benar. Iya sih bener, kelas 4 SD tuh. Lagi SGM-nya tuh. Apa tuh? SGM Explore kan. Oh iya. Bener. Masuk tuh kali. Iya, masa kita berdua nggak sponsor SGM Explore putih doang begini. Masa nggak mau SGM deh kita minum. Susu bayi nggak apa-apa kalau kita mah bener. Sufor bener seadanya. Iya. Coba ya kita sambil cari-cari. Serem banget loh ini tadi. Anjir gue sampai kaget. Jadi apakah orang yang nganterin dia tuh yang menyamar jadi satpam itu sama dengan yang nelfon? Nah itu karena kan dia isengnya tuh, sebenarnya anak ini isengnya tuh cuma nelfon aja kan. Iya. Nggak kayak kemarin tuh kan, kayak si Buyung yang ngencing di makam lah, geber-geber motor. Nih gue sambil mencari-cari nih informasinya nih. Iya, dan sampai sekarang katanya sampai cerita ini dikirimkan, orang-orang di situ tuh takut untuk naik lift di rumah sakit. Jadi lebih milih naik tangga darurat. Anjir capek banget. Biasanya kan tangga darurat malah lebih serem ya. Gue sih takut sama tangga darurat. Iya. Wah. Dari telepon tuh ya jadi security. Siapa tahu. Ini pertanyaan nih. Maksudnya apakah makhluk yang sama gangguin dia gitu? Kepala tembus lift tuh gimana tuh? Gantung gitu? Apa? Iya. Kayak di film horor 90-an. Iya kan? Horor-horor ini si Maris Jembatan Ancol kan gitu tuh. Suka nembus pintu. Zing. Iya. Anak sekecil itu ini loh kuat loh. Gua sih udah gak kuat ya. Gue pikir baik anjir nih si security. Ya tapi RSUD itu memang rame sih. Rame ya? Rame, RSUD itu pasti rame ya. Setannya nyamar jadi security gitu kan ya berarti ya. Atau yang di awal tuh yang pertama dia nelfon, suara itu bukan dari teleponnya ya, tapi dari ruangan itu. Hadir di situ gitu. Di mana sih dia nelfon tuh? Kantin, iya, kafetaria apa di mana sih? Bentar. Di dalam rumah sakit. Kan dia lagi beli makanan buat omnya kan? Oh enggak, itu kan yang kedua. Yang kedua, sorry. Yang pertama tuh di mananya? Yang pertama tuh dia ada telepon umum. Di telepon umum. Telepon umum aja gitu ya? Iya, nulisnya di telepon umum aja. Iya. Bukan di ruangan apa gitu. Lo pernah nggak pakai telepon koin? Gue pernah. Pernah lah. Gebrak mitos gebrak telepon koin tuh gue pernah. Keluar koinnya. Kerencingan, cuman gak banyak karena mungkin yang di situ lagi gak banyak kan yang dipakai gitu. Gitu. Gue hitung 1.500. Gede Pak. Lumayan lah 1.500. 1.500. Orang dulu nelfon cepet 200 perak. Gue dulu sempet goda-godain ini. Nelfon yang masang ini, yang mekanik bukan. telepon umum lo godain. Gue telepon orang yang ada di ini Pak,
Ya bukan Yellow Pages, stiker-stiker itu loh. Sedot WC, badut Sedot sulap. WC, iya, gue telepon-teleponin. Halo mbak, ini WC saya mampet nih, sambil ketawa-tawa gitu. WC saya mampet beneran. SD kelas 2 bos. Kamu mau saya sedot, digituin sama mbak ya. Gue langsung diem. Gimana Mbak? Gini, enggak. Lu langsung gitu. Belum paham waktu itu, Belum kabur. paham. Takut. Terjebak di lift aja kan tanpa ada setan kan serem ya. Nah kalau terjebak di lift ada setan gimana ya? Karena banyak banget prank-prank luar negeri yang lampunya mati, tiba-tiba Ada sosok. iya jahat anjing. Atau lo prank-prank masuk, gitu. ceritanya lagi nganterin mayat. Iya, terus terus mayatnya tiba-tiba gerak. Iya, tiba-tiba mayatnya gerak. Atau ada orang yang ada fotonya. Iya. Terus ternyata orang benerannya ada gitu tuh. Atau banyak tuh prank-prank di lift. Tapi gua kasih tahu ya. Belum lama gua ke mall di Jakarta Barat, mallnya gede, capek ke mall itu, bener. Karena Jauh kan Jakarta Barat dari rumah gua. Gede juga mallnya nih. Ada city-citynya pokoknya. Padet tuh. Kalau mau naik tangga juga jauh. Kita memilih naik lift. Dari basement ke atas lah intinya. Ya harusnya yang datang ke sana mostly adalah orang duit. berpendidikan dan berduit lah. Jangan kentut di lift, bos. Itu dia. Bener. Ada yang ini apa, silent killer. Iya pak. Masa mau genosida pakai gas beracun begitu di lift? Tapi lu selip berapa orang? Ya, penuh lah. Penuh. Ya, anggaplah 10 Ini lu lah. keluarga nih. Anggaplah 10-15 lah. Oke, terus tiba-tiba bau. Bau, Nah, bos. terus ini enggak, mesti ada yang ada lah. anjing nih ngentut Ada yang nih. guru-guru. Aduh, gitu-gitu ada yang kayak gitu. Mana sih gitu-gitu gerunyeng-gerunyeng gitu ada. Bini gue udah ngeliatnya udah nggak enak gitu udah. Anjir, gue bilang Anjing nih kentut lu. Ada kentut nih gitu biasa. Harusnya langsung gitu iya. digituin. Kalau Kalau gua- air mukanya berubah tuh, pelakunya tuh. Tapi ya tadi di terakhir tuh di cerita itu bilang kalau nggak ditungguin keluarga diampirin ya. Iya, dibantuin. Nah dibantuin ya. Nah Baik berarti si perawat ini. bodo amat. Suster Mau baik ini. mau nggak bodoh gue. Nah masalahnya gue tuh kurun apa ya? Periode SMP SMA gue tuh banyak dirawat di rumah sakit. Sampai akhirnya gue SMA dirawat di rumah sakit. Nyokap bokap gue tuh udah nggak mau nungguin gue lah gitu. Malam tuh pulang gitu. Jadi gue sendiri aja. Oke kita lanjut ya. Lanjut. Makasih Mbak Ana tadi ceritanya. Selamat malam, podcast malam Jumat Kliwon. Salah Salah nih. Salah. Tapi terima kasih sudah mengirimkan cerita lah. Ini cerita lama kayak ini. Perkenalkan nama saya Danton. Sap. Sap. Cowok Danton. Gitu. Saya pendengar baru podcast kalian di YouTube. Oh jelas. Ya, siap. Dan saya harap cerita ini hanya ditayangkan di YouTube saja. Tidak bisa. Karena paralel pak. Kenapa mengejar eksklusivitas? Ya terima kasih ya Pak Terima Danton. kasih Pak Danton. Terima kasih. Saya mau bercerita tentang suatu pengalaman yang tidak akan saya lupakan, yang sampai saat ini masih menimbulkan luka batin. Mengenai tempat dan waktu akan saya rahasiakan. Waktu itu saya masih bekerja sebagai salah satu disc jockey di sebuah nightclub besar di kota X. Pada hari itu tempat kos saya kebanjiran, sehingga motor Mio yang biasa saya pakai untuk bekerja setiap malam mogok karena terendam banjir. Karena saya malas naik angkot, saya nelpon teman saya untuk mengantarkan saya bekerja setiap hari sampai motor saya selesai diperbaiki di bengkel. Maklum, saat itu belum ada ojek online dan HP juga masih pakai BB. Pada sore hari itu, teman saya menjemput. Supaya teman saya ini gak bolak-balik jemput sore dan subuh ke tempat saya kerja, saya suruh dia untuk stay dan duduk di sofa VIP yang kebetulan kosong malam itu. Seperti biasa, malam itu klub ramai sekali dengan pengunjung. Pada pukul 23.30, tibalah giliran saya untuk perform. Selang beberapa lama, datanglah manajer saya ke DJ booth yang meminta saya memutar sebuah lagu berjudul The Secret tepat pada pukul 00.00 sambil mengulurkan sebuah flash disk kepada saya. Sesuai permintaan, tepat pada pukul 00.00 saya memutar lagu tersebut. Di tengah-tengah lagu,
Mata saya tiba-tiba berkunang-kunang dan gelap seketika. Lalu kemudian saya bisa melihat kembali. Saat saya melihat ke arah dance floor yang terletak di bawah DJ booth, saya melihat pemandangan yang cukup aneh di tengah kerumunan pengunjung yang tersorot gemerlap lampu par dan laser. Di sana, saya melihat beberapa pengunjung memakai kostum pocong, zombie, dengan beberapa bagian tubuh yang tidak utuh. Dan ada juga yang berkostum seperti kera namun berperawakan manusia, tinggi dan besar. Mereka itu sedang membaur di tengah-tengah pengunjung yang berjoget. Awalnya saya berpikir itu adalah staf yang sengaja berkostum seram untuk event malam itu. Meskipun sempat merasa heran karena saat briefing tidak dibahas sama sekali. Yang aneh, mereka yang berkostum menyeramkan itu hanya diam dan menatap ke arah DJ booth. Lebih tepatnya menatap ke arah saya saja. Saya pun tidak menghiraukan pemandangan tersebut dan melanjutkan mixing lagu-lagu saya malam itu. Pada pukul 03.30, setengah 4 subuh nih berarti nih, tempat kerja saya tutup. Saya langsung menuju ke sofa tempat teman saya duduk untuk pulang. Anehnya, saat itu wajah teman saya terlihat pucat dan dia hanya diam, tidak berbicara sama sekali. Sampai dia mengantar saya kembali ke kosan. Saya berpikir mungkin dia kecapean karena gak biasa begadang. Jadi saya gak menanyakan lebih lanjut. Singkat cerita, selama seminggu teman saya mengantarkan saya ke tempat kerja. Dia menjemput saya setelah maghrib di kosan dan mengantar kembali saat closing. Karena motor saya udah selesai diperbaiki, setelah sempat turun mesin, pada hari itu saya hendak menelpon teman saya untuk beritahu agar malam ini gak usah jemput saya lagi. Namun, karena telepon saya tidak kunjung diangkat, saya memutuskan langsung ke rumahnya sekalian untuk memberi upah. Karena selama seminggu penuh dia udah ngantar jemput saya kerja. Sesampainya di rumah teman saya mengetuk pintu dan dibukakan oleh ibunya sambil berkata, "Nak, kirain ibu siapa?" Saya menjawab, "Oh iya bu, baik bu. Bambangnya ada di rumah gak? Dari tadi saya telepon kok gak diangkat." Ibunya hanya diam tidak menjawab lalu mempersilahkan saya duduk. Setelah menyajikan segelas air putih, beliau berkata sambil menangis, "Nak, Bambang udah gak ada. Dia seminggu lalu meninggal karena overdosis di sebuah diskotik." Saya hanya bisa terdiam karena syok. Setelah beberapa lama, saya pamit pulang dan menyerahkan amplop berisi uang milik teman saya itu. "Bu, ini punya Bambang," kata saya. Sepanjang perjalanan pulang saya hanya bisa menangis menyadari kenyataan bahwa sahabat baik saya sudah meninggal. Ya, setelah saya puas menangis di kamar kos, saya tersadar akan satu hal. Kalau Bambang udah meninggal seminggu yang lalu siapa yang mengantar saya selama seminggu kemarin? Dan kalau di klub tempat saya bekerja ada yang meninggal karena overdosis, kenapa suasananya tetap adem-adem saja, seolah tidak terjadi apa-apa? Setelah memaksa salah satu teman kerja saya untuk bercerita, akhirnya saya mengetahui fakta yang cukup menyeramkan tentang tempat saya bekerja. Namun saya tidak berani menceritakannya lebih lanjut karena saya takut akan terjadi sesuatu pada diri saya. Digantung. Jadi cerita ini saya akhiri sampai di sini. Yang jelas apa yang saya lakukan dulu secara tidak langsung membuat saya menjadi bagian dari mereka. What the fuck? Apa nih? Soalnya di atas luka batin kan. Jadi sekte. Yang jelas apa yang saya lakukan dulu secara tidak langsung membuat saya menjadi bagian dari mereka. Wah, pikiran gue langsung ke satu hal. Tapi saya tidak bisa menceritakannya di sini. Wah. Serius, nanti di off air aja deh. Karena tapi sebenarnya nggak apa-apa kali ya kalau. Cuman gak enak sama Mas Danton nih ya. Saya pun juga memikirkan satu hal akhirnya. Apa tuh? Cuma saya tidak akan ceritakan di sini. Mana ya?
Kita undang aja kali Mas Danton ya. Orang ceritanya nggak mau, Apa-apa. bapak langsung Bentar, undang. kita undang nih Mas Danton, coba komen deh. Mau dia pasti. Pakai ini ya, pakai Iya, pakai perubah suara. ya pakai perubah suara, pakai topeng Danton. Sukatani. Gak gitu dong anjing. Ini pengalaman saya ketika. Mendingan manggil Krista Immanuel. Oh iya, suara ya bisa macam-macam. Iya, pakai topeng Sukatani terus diberatin. Wah, keren, Bro. Iya. Coba Mas Danton yuk. Ini sebenarnya Mas Danton pengen ceritakan, cuman kita pakai kontrak nanti klausul tidak menyebarkan dan lain-lain. Apalagi mana berani saya sama Danton. Iya, daripada di sabet selang. Apa di popor saya. FYI saya berani bercerita sejauh ini karena saya yakin apa yang saya sampaikan sulit untuk dipercaya. And no one believes it. Iya sih. Benar. Emang susah dipercaya sih, bener. Ya udahlah. Kita tidak mau jadi beyond belief fact or fiction di sini ya. Cuman dengan penulisan yang seperti ini aja cukup ya mind sweeper ya. Apa tuh? Mind blowing. Mind sweeper. Pencet-pencet. Ting ting ting. Gak ada yang tahu tuh yang nggak pakai PC. Iya, anak Gen Z kebingungan. Iya, ceritanya emang susah dipercaya sih ya. Makanya gue tertarik banget kalau misalkan bisa ngobrol langsung sama Mas Danton gitu. Oke, menurut alur cerita yang ditulis dengan detail waktunya seminggu ya, dan dengan dia tiba-tiba blet gitu, berarti bisa jadi si Bambangnya ini meninggal tuh saat itu, saat dia nganter pertama kali di hari pertama dan duduk di sofa VIP untuk pertama kalinya. Iya kan? Sejadi. Karena seminggu nih ada spesifik time-nya. Iya gitu. iya. Tapi itu yang gue penasaran sih sebenarnya. Apakah kejadian meninggalnya sahabatnya ini tuh di lokasi yang sama? Maksudnya di tempat itu? Karena kan tadi nyokapnya nggak cerita kan? Oh, cerita dong, overdosis di sebuah klub. Iya, tapi kan bukan spesifik satu klub gitu kan? Seminggu yang lalu. Sedangkan si Bambangnya seminggu Bareng yang sama lalu. dia. Iya. Spesifiknya di situ. Specific time and place in one time. Oke. Gitu. Oh, iya. Nah, ada peristiwa supranatural yang dialami sama Danton ini kan, yang tiba-tiba dia vung gitu, terus pas dilihat beda alam. Ada beberapa cosplayer tadi tuh. Benar. Dan saat dia nyamper ke Bambangnya pucat, Babangnya lemes. nggak ngapa-ngapain. Nah, pertanyaan gua, selama proses di Bambang nganter piala Bang Yos, bukan Si Bambang nganter si ini tadi DJ si Danton. Maksudnya tidak ada komunikasi ya? Nggak ngobrol. Atau apa gitu. Dan ya. selama seminggu ini, nah ini informasi dari Mas Danton nih yang kita butuhkan sebagai penyidik dalam proses lidik. Gitu kan. Apa nih pembicaraan apa selama seminggu ini gitu yang terjadi? Kalau dia tahu di hari terakhir saat dia teleponnya nggak diangkat-angkat, berarti kan setan ini bisa ngangkat telepon nih selama seminggu ini. Kan komunikasi, kan si Bambangnya meninggal di hari pertama kan. Iya. Terus dia udah dianterin selama seminggu kan. Ada proses komunikasi handphone kan. Dia tuh semingguan tuh maksudnya tiap hari tuh atau tiap hari. Tiap hari kan Wi? Tiap Dia bilang hari, tiap hari. Ada kalimat tiap hari. Dia jemput abis maghrib, nganter ke kosannya lagi subuh gitu. Siapa itu? Nggak tahu deh. Halo. Saya Bambang Wisraina. Bambang Wisraina. Bambang. Gue bingung aja deh, ya udahlah. Ya. Oke. Tapi ya rasanya pasti kalau jadi Mas Danton saat temannya dikabarkan meninggal ya kan dia puas sampai menangis banget kan di kamar kos kan. Mungkin yang jadi penyesalannya tuh dan gak masuk di akal karena gue dianterin arwah teman gue nih. Dari kemarin ini arwah sahabat gue tetap nemenin gue nih seminggu terakhir.
Oh masih hidup gue, ya, aman aja. Aman. Kan kayak begini situasinya. Iya, tiba-tiba gue udah nggak ada kan. Kan begini situasinya nih. Mau lo di naik motornya almarhum Bambang, lo diem aja begini. Gojek kayak sering nanya-nanya. Iya. Capek mas gitu. DJ bang. Gitu pasti keluar malam. Hah? Iya Apa? kan? Nge-DJ. Apa yang colok-colok flash disk doang? Enggak, saya DJ beneran. DJ beneran ya. Colok-colok flash disk doang. Tahu gini. Iya, ojol aja ngobrol. Iya makanya, masa nggak ngobrol gitu loh selama seminggu, maksud gue. Mungkin ngobrol tapi nggak diceritakan dalam detail ini ya. Makanya kita butuh Mas Danton nih untuk cerita langsung. Banyak sih pesan dari cerita ini ya, bahwa sahabat itu memang tidak perlu dipanggil, berarti dia komit lah gitu. Sahabat tuh pasti sering bersama terus. Itu yang pertama ya. Yang kedua, Yang kedua, jauhi narkoba. wah sih padat, simpel, jelas lah. Waduh. Oke, terima kasih buat teman Kliwon yang sudah mengirimkan cerita, mendengarkan dan menonton. Kita ketemu lagi di episode berikutnya ya. Dadah.